Ini Anda Ramadan tidur, bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur, tidur. Ke kantor yang disasar musola. Mana musolanya? Pasti itu hadis palsu diamalin. Ya, siyamus shaimi niyamus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Tidurnya orang puasa ibadah. Ini kurang ajar juga ini. Salah mengartikan hadis. Hati-hati ya, itu sabda Nabi SAW bukan begitu. Hadis tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah, hadis dhaif. Tak bisa dipakai untuk fadail tidur siang. Oleh sebab itu yang banyak tidur. Tak pernah Nabi Muhammad banyak tidur siang. Nyata tidak, tidurnya orang yang sedang puasa adalah ibadah. Salah satu hadis yang populer tiap Ramadan tiba adalah hadis tentang keutamaan orang berpuasa yang bahkan tidurnya pun berstatus sebagai ibadah. Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini sering kali dipolitisasi oleh sebagian masyarakat sebagai pembenaran bersikap malas-malasan dan banyak tidur saat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Padahal pemikiran demikian tidaklah benar, sebab salah satu adab dalam menjalankan puasa adalah tidak memperbanyak tidur pada saat siang hari. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari hingga seseorang merasakan lapar dan haus dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hati akan menjadi jernih. Lantas, bagaimana sebenarnya maksud dari tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah? Apakah terdapat ketentuan khusus untuk menggapai fadilah ini? Tidur memang bisa berkonotasi negatif sebab identik dengan bermalas-malasan. Namun di sisi lain, tidur juga dapat bernilai positif jika digunakan untuk mempersiapkan hal-hal yang bernuansa ibadah, seperti untuk mempersiapkan fisik dalam menjalankan ibadah. Hal ini seperti keterangan dalam kitab Ittihafus Sadat Al-Muttaqin karya Syekh Murtada Az-Zabidi. Naumus shaimi ibadatun wa nafsuhu tasbihun wa sumtuhu hikmatun. Hadza ma'a kaunin naumi ainal ghaflah walakin kullu ma yusta'anu bihi 'alal ibadati yakunu ibadatan. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, nafasnya adalah tasbih dan diamnya adalah hikmah. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun tidur merupakan inti dari kelupaan, namun setiap hal yang dapat membantu seseorang melaksanakan ibadah maka juga termasuk sebagai ibadah. Menjalankan puasa jelas merupakan sebuah ibadah, maka tidur pada saat berpuasa yang bertujuan agar lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah terhitung sebagai ibadah. Namun, fadilah ini tidak berlaku tatkala seseorang mengotori puasanya dengan melakukan perbuatan maksiat seperti menggunjing orang lain. Dalam keadaan demikian, tidur pada saat berpuasa sudah tidak lagi bernilai ibadah. Mengenai hal ini, Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dalam kitab Ittihaf Ahlil Islam fi khususiyatis siyam. Qala Abul Aliyah as-shaimu fi ibadatin ma lam yaghtab ahadan wa in kana naiman ala firashihi. Fakanat Hafsah taqul ya habada ibadah wa ana naimatun ala firashi. Abul Aliyah berkata, orang berpuasa tetap dalam ibadah selama tidak menggunjing orang lain, meskipun ia dalam keadaan tidur di ranjangnya. Hafsah pernah mengatakan betapa nikmatnya ibadah sedangkan aku tidur di ranjang.
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Tanqihul Qaul. Wa hadza fi sha'imin lam yukhrik shaumahu binahwi ghibah. Fan-naumu wa in kana 'ainal ghafla yasiru ibadatan bi annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah. Hadis tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini berlaku bagi orang berpuasa yang tidak merusak puasanya, misal dengan perbuatan ghibah. Tidur meskipun merupakan inti kelupaan namun akan menjadi ibadah, sebab dapat membantu melaksanakan ibadah. Maka dengan demikian, orang yang berpuasa namun masih saja melakukan perbuatan maksiat dalam puasanya tidak mendapatkan fadilah. Dalam hadis, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, sebab tidur yang dia lakukan tidak dimaksudkan sebagai penunjang melaksanakan ibadah puasa, karena ia telah mengotorinya dengan perbuatan maksiat. Kesimpulannya, tidur pada saat berpuasa disebut sebagai ibadah ketika memenuhi dua kriteria. Pertama, tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan, tapi untuk lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah. Dan kedua, tidak mencampuri ibadah puasanya dengan melakukan perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab.